Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Desember 2025 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam damai sejahtera bagi sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Kamis tanggal 18 Desember 2025 bersama saya, Feice Novi, dari tempat kediaman saya dalam lingkup Paroki Puspa Gading, Gereja Santo Andreas Kim Taigon, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kabar berita yang kita terima di sepanjang kehidupan kita. Ada kabar berita baik, ada juga kabar berita buruk. Dan ketika berita-berita itu hadir dalam hidup kita, ada banyak sekali reaksi yang ditimbulkan oleh setiap orang yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika menerima sebuah berita baik, dia akan langsung bersukacita. Ada yang karena sukacitanya dia langsung mewartakan kepada banyak orang supaya orang-orang juga ikut bersukacita dengan dia. Ada orang yang bertanya-tanya terlebih dahulu, apakah kabar baik yang dia terima itu sungguh-sungguh benar? Sama halnya dengan kabar yang buruk. Ada orang yang menerima dengan bingung, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang bertanya-tanya dan mencari peneguhan terlebih dahulu akan kebenaran berita tersebut. Tapi ada juga yang langsung takut, panik, dan mengambil keputusan yang salah. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar dari reaksi orang-orang kudus, yaitu Santo Yusuf dan Bunda Maria ketika mereka menerima kabar dari malaikat Tuhan. Santo Yusuf ketika ia mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sebenarnya dia takut. Tapi karena dia orang yang taat dan setia, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Ia hendak diam-diam menceraikan Bunda Maria. Akan tetapi malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Santo Yusuf dan berkata kepadanya supaya ia jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya.
Sehingga ketika Santo Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dan dengan dipenuhi Roh Kudus, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Santo Yusuf menjalani seluruh tugas yang telah dipercayakan Allah kepadanya dengan segala kesetiaannya. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri Santo Yusuf, ia mempunyai keberanian untuk menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Bunda Maria? Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan, ia juga sesungguhnya ada rasa takut. Akan tetapi, malaikat Tuhan itu memberi salam kepada Bunda Maria. Lalu Maria bertanya-tanya, apa maksud dari salam malaikat Tuhan itu? Ia juga bertanya-tanya bagaimana hal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu bisa terjadi kepadanya, bahwa ia telah mengandung dari Roh Kudus sebab dia belum bersuami. Akan tetapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus, karena ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria, ia pun menerima panggilan dari Allah untuk menjadi bunda dari Tuhan Yesus. Ia pun berani untuk menjalani rencana yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup dia. Melalui kedua tokoh kudus ini, kita belajar bahwa ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia akan mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, apa yang harus dia jalani dan apa yang akan ia hadapi di kemudian hari akan dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus. Kita sendiri juga sama, ketika kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup kita, terkadang kita bingung dan ragu bagaimana kita harus menanggapi apa yang sedang kita alami. Akan tetapi, dengan setiap reaksi yang ditimbulkan oleh diri kita akan mempengaruhi keputusan serta jalan kehidupan kita ke depannya. Kita diajak untuk mengundang Roh Kudus untuk memenuhi seluruh hidup kita, supaya ketika ada berita-berita baik maupun buruk dalam hidup kita, kita mempunyai hikmat Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus untuk mempunyai reaksi yang baik dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa terus dipenuhkan di dalam diri kita? Maka kita harus mempunyai jalinan relasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai kedekatan yang amat sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yakni dengan cara mempunyai ketekunan di dalam doa, ketekunan dalam firman Tuhan. Juga kita diharapkan untuk bisa menjalin relasi yang amat sangat baik dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Menerima sakramen Ekaristi, juga sakramen pertobatan akan membawa kita mempunyai relasi yang teramat sangat baik dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan dengan mudah masuk ke dalam diri kita dan memenuhi seluruh kehidupan kita, menuntun dan membimbing kita, sehingga kita bisa memberikan reaksi yang baik dan tepat di dalam setiap hal yang kita hadapi, membimbing dan menuntun kita untuk mendapatkan jalan yang tepat di dalam hidup kita. Apapun reaksi yang kita timbulkan akan bisa mempengaruhi masa depan kita. Reaksi yang tepat bisa mendatangkan keselamatan dan keberhasilan dalam terwujudnya rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada Santo Yusuf dan Bunda Maria. Dengan reaksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menerima segala yang telah direncanakan Tuhan dalam hidup mereka. Santo Yusuf dan Bunda Maria menjadi orang tua bagi Tuhan Yesus. Dengan segala yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam hidup Santo Yusuf dan Bunda Maria, mereka pun dimampukan untuk menjadi orang tua yang baik bagi Yesus. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, didampingi dan dibesarkan oleh Santo Yusuf menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita. Kita pun akan menjadi rekan kerja Allah
ketika kita mampu menghadirkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dapat terlaksana dan tergenapi seperti yang terjadi di dalam keluarga Kudus Nazaret. Sebuah keluarga yang utuh harus mencerminkan bahwa setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak saling meninggalkan, namun bersama-sama saling bergandengan tangan, menjalin hubungan yang kuat di dalam keluarga kita dan menjalin hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan Allah kita. Dengan bagaimana caranya menumbuhkan kehidupan rohani yang sehat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Semoga kita semua dan keluarga kita bisa menjadi rekan kerja Allah yang baik dengan memberikan reaksi-reaksi yang tepat sesuai tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga rencana dan kehendak Tuhan sungguh-sungguh dapat terlaksana di dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Selamat menyambut Hari Natal yang kudus dengan penuh sukacita dan menyongsong tahun yang baru 2026 dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi Tuhan, disertai dengan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis, 18 Desember 2025. Terima kasih kepada VJ Novi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.